Sebagai seorang manusia biasa, sudah sewajarnya jika kita memiliki rasa sayang dan cinta kepada sesama. Salah satu hal terindah dalam hidup kita adalah mencintai dan dicintai. Terlebih, orang yang kita cintai juga mencintai kita. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia juga membalas cinta kamu? Atau kamu hanya kegeeran dan malah terjerumus ke dalam gangguan psikologis yang bernama erotomania? Erotomania merupakan sindrom delusi atau hayalan perasaan bahwa ia dicintai oleh orang lain. Penderita erotomania memiliki keyakinan yang penuh pada daya hayalannya. Dia benar-benar meyakini bahwa subjek hayalannya memendam perasaan cinta kepadanya. Walaupun pada kenyataannya itu semua tidak pernah terjadi. Keyakinan kepada hayalan inilah yang sering membuat penderita erotomania tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia hayalan. Gangguan mental ini sebenarnya bisa berdiri sendiri, tapi bisa pula menjadi bagian dari gejala gangguan jiwa lain seperti skizofrenia, schizoaffective disorder, depresi berat, borderline personality disorder, bipolar, atau Alzheimer. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau pemicu gangguan mental ini. Di antaranya, selain meyakini seseorang mencintai dirinya, ada beberapa gejala lain yang dapat dialami oleh penderita erotomania loh. Apa aja sih? Yang pertama, membicarakan orang yang diyakini mencintai dirinya terus-menerus. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari tahu dan memikirkan tentang orang yang dianggap mencintainya. Dan yang ketiga, berusaha berkomunikasi dengan orang yang diyakini mencintainya, baik dengan menelpon, mengirim surat, dan pesan singkat, atau memberikan hadiah. Yang keempat, merasa cemburu pada orang lain yang dianggap memiliki hubungan dengan orang ia yakini jatuh cinta padanya. Dan yang kelima, merasa orang yang dianggap mencintainya berusaha berkomunikasi secara rahasia dengan dirinya melalui pandangan, gerak-gerik, hingga status media sosial, bahkan menguntit orang yang dianggap mencintainya. Dan yang keenam, kondisi ini juga ditandai dengan delusi atau waham yang semakin parah secara tiba-tiba. Munculnya energi berlebih, berbicara dengan sangat cepat, sulit tidur, hingga berani melakukan tindakan berbahaya, bahkan mengancam keselamatan orang yang diyakini mencintainya. Lalu, bagaimana cara menangani erotomania ini? Erotomania bisa saja menjadi sulit untuk ditangani karena penderitanya terkadang tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami delusi. Oleh karena itu, kesadaran dan dukungan dari orang terdekat memiliki peran penting dalam mengatasi erotomania. Jika kamu mengenali gejala erotomania dan menyadari bahwa kondisi ini terjadi pada orang terdekat kamu, jangan ragu untuk segera mencari bantuan psikiater atau psikolog. Untuk menangani gangguan delusi erotomania, dibutuhkan pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog atau psikiater. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan diagnosis erotomania dan memastikan apakah ada gangguan jiwa lain yang menyertainya. Yang pertama, ada yang namanya psikoterapi. Psikoterapi dilakukan
agar penderita dapat dengan lebih leluasa membicarakan gejala dan hal yang ia rasakan. Melalui terapi ini, pasien akan diarahkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan lebih baik. Terapi perilaku kognitif atau yang disebut dengan cognitive behavioral therapy juga bisa dilakukan agar pasien dapat memahami kondisi yang dideritanya, sehingga ia mampu mengendalikan gejala yang ada. Terapi ini juga bisa membantu pasien erotomania untuk lebih menyadari kenyataan dan mengendalikan gejalanya. Yang kedua, yaitu pemberian obat-obatan. Selain psikoterapi, dokter juga dapat memberikan obat antipsikotik seperti Vimozid, Risperidone, Olanzapine, dan Clozapine. Untuk menangani gejala psikosis yang menyertai gangguan erotomania, obat ini juga bisa diberikan untuk mengobati skizofrenia. Selain itu, apabila erotomania muncul akibat gangguan bipolar ataupun depresi, dokter dapat memberikan obat-obatan antimania dan antidepresan untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satu contoh ekstrim dari erotomania adalah kasus pengintilan penyanyi Madonna oleh salah satu fansnya yang bernama Robert Hoskin, seorang tunawisma pada tahun 1995. Ia berdelusi bahwa Madonna telah ditakdirkan menjadi istrinya. Beberapa kali ia mencoba menyusup masuk kediaman Madonna. Hoskin juga pernah menitipkan pesan ancaman ke bodyguard Madonna bahwa Madonna harus menikahinya atau ia akan menggiris tenggorokan Madonna. Hoskin juga terus meneror Madonna hingga dirinya sering kali mengalami mimpi buruk. Bahkan saat berada di penjara pun ia masih mengidolakan Madonna. Robert Hoskin didiagnosa mengidap gangguan mental, yaitu erotomania oleh dokter, dan dimasukkan ke fasilitas kesehatan mental. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2015, seorang pria bernama Marcel Porter ditahan oleh kepolisian kota New York karena mencoba menjebol rumah Gigi Hadid. Ketika ditanya alasannya, pria tersebut menjawab kalau Gigi sebenarnya sangat mencintainya dan ingin menikah dengannya. Belakangan, pria tersebut diketahui mengidap erotomania. Melihat contoh kasus dari Robert Hoskin dan Marcel Porter, tentu saja membuka mata kita akan bahayanya erotomania atau gangguan delusi cinta. Mencintai adalah hak setiap orang, namun perlu diingat bahwa sepatutnya hal ini tak menginterupsi hak-hak orang lain, apalagi sampai mengancam keselamatannya. Tak kalah penting, seseorang perlu tetap berjejak pada logika dan mengendalikan perasaannya supaya hidupnya tak bergantung penuh pada sang objek cinta. Jatuh cinta itu oke, delusional itu yang mengerikan.